Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati Bapak Haji Bagus Sulindra beserta Ibu Hajjah Nahdira Zaini. Yang saya hormati Ustadz Haji Arkan Fadil SA. Yang saya hormati Pak Ustadz Supriyadi yang tadi menyampaikan materi, ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan manfaat buat kita, ya, karena itu mungkin orang menyangka nggak terkait sama urusan ibadah haji, tapi urusan kesehatan itu sebenarnya masuk dalam istitoah. Ya, kemarin ada yang umroh tapi dia cuci darah. Sebenarnya memang orang yang cuci darah itu udah nggak dianggap istitoah, jadi udah dianggap nggak mampu. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat semua, ya. Apalagi yang sampai seminggu 2 kali. Jadi kalau haji ini kan dalam seminggu itu harus Spartan tuh di final haji. Maka tadi udah dipersiapkan, ya, puasanya. Cuman kemarin tuh, ya, waktu kita tahun 2022 ada pengalaman juga. Saking taatnya suruh puasa, dia benar-benar puasa, minum juga enggak. Sampai begitu disuruh buang air kecil, enggak keluar. Ya, saking puasa sampai enggak keluar gitu. Sedangkan buang air kecilnya tuh kencing kedua. Kencing pertama kan dibuang. Pas kencing kedua enggak keluar. Pak, ayo kencing. Itu yang tadi. Padahal yang tadi itu enggak dipakai kan, dibuang dulu. Akhirnya bahkan darah aja begitu diambil ternyata ngaruh juga. Jadi yang puasanya tuh yang makan terutama. Udah jam ya kalau lebih awal dia ininya lebih bagus gitu. Ya, ada yang sampai begitu dikeluarin darahnya nggak keluar darahnya, ya. Dicari-cari karena diambil lumayan banyak gitu. Tapi insya Allah kita sehat semuanya gitu, ya. Dan ya ada trik-triknya juga sih, nanti dibilangin juga, ya. Kalau ini saya ada ini nih, ada ini, ya, nanti dokternya bilang udah, ya, namanya bismillah. Apalagi kelihatan ini kalau dari tatapan wajahnya nih tatapan orang-orang sehat semua, ya. Orang sehat itu kan pandangannya lembut gitu, ya Bu, ya. Kayaknya udah mau tidur aja gitu. Baik, ini ada berapa orang yang mau berangkat dan ini adalah haji yang pertama. Oh, berarti ini udah haji kedua semua, ya, gitu. Berarti sebenarnya udah kelar nih, ya, Bu Rere, ya, gitu. Yang ini adalah merupakan haji pertama. Semua? Oh, iya, udah, kecuali yang nganter kali, ya, gitu. Maka ini memang menjadi sesuatu pengalaman yang berbeda. Walaupun mungkin udah sering ke tanah suci, haji memang punya pengalaman yang beda. Ya, namanya juga wajib, ya, sama sunnah umroh, ya. Ini pasti punya nilai-nilai yang berbeda, ya. Maka kita bismillah. Yang pertama, saya juga sama Haji Arkan, ya, udah cari-cari jalan dari sejak kita berangkat gitu, ya. Jadi kalau waktu 2020 2021 nggak ada penerbangan pun kita, ya, udah ini hati itu memang tahwi ilaih. Bingung kan, di sana batu-batu, terus capek, ya. Kok orang hatinya
sangat terikat gitu ya. Memang itu ayat wa'adzin binnas. Waktu Nabiullah Ibrahim diminta untuk memanggil, dan kita termasuk ya, baik yang sekarang udah dapat porsinya ataupun yang udah daftar. Dan alhamdulillahnya sejak 2014 kayak bapak saya tuh daftar 2012. Harusnya dia tuh waktu itu 6 tahun. Ya tapi alhamdulillah ini ada percepatan nih, mau nggak? Ya udah ikut. Bapak saya bayar 40, ibu saya bayar 40 juta lagi tambahannya dari yang sudah dibayar. Akhirnya di 2014 itu berangkat. Di 2015 nggak taunya turun cuma 4 juta karena waktu itu ada apa gitu ya. Ada bencana apa? Sebab waktu bencana di Padang kalau nggak salah gempa atau apa gitu ya, sehingga banyak orang yang nggak lunasin, itu ada kemungkinan gitu. Nah, waktu saya bilang, wah coba sekarang nih saya berangkatnya, nggak harus ngeluarin 80 juta, udah yang dikeluarkan nafaqatun fil haji, nafaqatun fi sabilillah. Harta yang kita keluarkan untuk ibadah haji adalah harta fisabilillah dan akan diganti oleh Allah bisab'i mi'ati dhi'fin, 700 kali lipatnya. Dan dari salah satu keutamaan ibadah haji adalah nafyul faqr. Haji itu menghapuskan kefakiran. Dan saya rasain di tahun saya berangkat haji dengan di tahun saya tidak berangkat haji, yang secara hitungan sempat saya ketemu teman saya Habib Ahmad Al-Habsyi. Beliau bilang, ente berangkat mulu nih kalau haji. Iya, kalau aneh sih umroh Ramadan aja kata beliau. Kan pahalanya sama dengan haji. Kalau haji misalnya dihitung 30 hari, sekian kalau kita ada di tanah air. Saya bilang, aduh kalau sudah ke tanah suci udah gak ada hitung-hitungan kayak gitu lagi. Ya sama, ya saya punya tetangga tukang mie ayam bu. Kemarin itu tanggal 15 Sya'ban saya mau makan mie ayam nih pagi. Ya, karena saya pikir nanti Ramadan tuh dia tutup sebulan penuh. Ya disuruh-suruh jualan juga dia gak mau. Jualan pak jam 5 kita kan buat buka. Ya atau habis maghrib mau makan mie ayam. Enggak Pak Ustadz, saya kalau udah Ramadan saya udah waktu saya tuh hanya untuk ibadah. Gak enak dong orang lagi sholat tarawih saya nyuci mangkok, kan kurang enak gitu kan. Nah jadi emang kalau menuju Allah gak pakai hitung-hitungan kayak gitu ya. Dan saya rasain, tapi memang di tahun saya berangkat haji itu memang sebagaimana keutamaan, salah satu keutamaan ibadah haji adalah nafyul faqr, menghilangkan kefakiran, sebagaimana al-kir ya, kayak amplas ya yang menghilangkan khobathal hadid, karat di besi itu kalau diamplas kan hilang ya. Dosa juga gugur dan insya Allah kita juga akan hidup jadi lebih berkah, jadi lebih baik dengan haji. Nah makanya kembali lagi kepada harta tadi saya lagi ngomong, kenapa saya nggak begini, kenapa saya nggak gitu. Udah ya, yang tahun ini alhamdulillah sudah tercatat, dan juga mungkin yang porsinya tahun depan ya, yang juga hadir bersama dengan kita ya. Yang penting kita sudah mempersiapkan ya, dan orang yang sudah mempersiapkan begini, andai semoga Allah memanjangkan umur kita, amin. Karena di bulan Sya'ban ini dari kitab Madza fi Sya'ban yang ditulis oleh Sayyid Alwi Al-Maliki disebutkan bahwa di bulan Sya'ban ini di samping turun ayat puasa, turun juga ayat perubahan kiblat ya. Kiblat kan ada di Madinah masjid 2 kiblat ya, ngadep sana sama ngadep sana. Itu turun surat Al-Baqarah ayat 144. Ya Nabi suruh menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Setelah 17 bulan 3 hari sholat ngadep Aqsa, kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini di bulan Sya'ban nih, kayak gini nih
Ya. Dan waktu lagi sholat 4 rakaat baru 2 rakaat turun ayat, kemudian sahabat berputar. Nah ini makanya kita kalau lagi sholat salah kiblat, misalnya numpang di rumah teman sholat salah kiblat, ngebenerinnya bukan dibilangin, Pak kiblatnya salah. Tadi dia nanya kemana kan gitu, batal gitu kan. Maka jangan dibilangin, digeser, diarahkan ke arah kiblat yang benar. Ya cuman kalau yang dia belajar paham, begitu ada yang mindahin, oh berarti gua salah nih, dia ngikut. Kalau dia nggak ngaji kan dia nahan, Pak. Orang maunya ke sono gitu kan. Ini ada di bulan Sya'ban. Terus bulan Sya'ban ini juga Raf'ul A'mal As-Sanawi, diangkat tahunan nih di bulan Sya'ban. Kemarin tuh nisfu Sya'ban diangkat. Oh kalau gitu kita sekarang beramal nggak diangkat-angkat dong, kan udah diangkat kemarin. Itu diangkat tahunan, diangkat harian ada, zuhur, ini nanti di pas ajan itu diangkat namanya Raf'ul Fauri, tiap hari itu diangkat. Ada Raf'ul Usbu'i, ada diangkatnya mingguan, kapan? Senin sama Kemis. Ya, makanya uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, kata Nabi, aku seneng kalau diangkat amalku aku lagi puasa. Makanya Nabi Senin Kemis puasa. Ada juga Raf'ul A'mal As-Sanawi, diangkat amal tahunan, yaitu di Sya'ban. Ya. Dan juga yang keempat di bulan Sya'ban ini ada Takdirul A'mar. Hadisnya hasan. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya gharib, tapi hadisnya hasan. Hadisnya sanadnya baik, isnaduhu hasan, saya lihat. Jadi di Sya'ban ini udah dibacain nama-nama yang akan meninggal tahun ini. Jadi di tahun ini siapa yang meninggal tuh nama udah diunjukin lah. Ya ibaratnya Allah mungkin manggil malaikat, nih jangan lupa nama-namanya. Ya, nih yang bakal pulang tahun ini. Maka kata Nabi, uhibbu ya an ya'ti ajali wa ana shaim. Aku suka kalau pas ajalku dicabut aku lagi puasa. Maksudnya aku lagi ibadah, aku lagi taat. Makanya sebagian kaum muslimin kalau Sya'ban di nisfu mereka baca Quran, surat Yasin, kemudian doa salah satunya adalah minta panjang umur. Kalau umur udah ditakdirin, buat apa doa? Padahal ada hadis la yaruddul qada'a illa doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, kita nggak tahu di antara perdebatan ulama, haji itu bagusnya usia muda apa nunggu tua sih? Ada dua pendapat. Kalau Syafi'iyah bilang kewajibannya memang tidak segera. Karena Nabi itu berangkat haji 3 bulan sebelum meninggal. Ya, Nabi berangkat haji bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Itu jadi dalil pendapat Syafi'iyah menunjukkan, oh haji ini gak kayak sholat, gak kayak zakat. Sholat begitu turun langsung segera, zakat langsung segera. Cuman haji Nabi yang gak segera. Maka ada pendapat yang mengatakan haji itu nunggu usia matang. Tapi pendapat Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, gak sama. Kata beliau tetap haji juga alal faur. Alal faur artinya kewajibannya segera. Karena kita nggak tahu kesehatan kita kayak apa, nggak tahu kendaraan kita kayak perang gitu, misalnya kalau di Ukraine sama Rusia perangnya terus, kemudian Palestina perangnya ngerambah terus, pandemik dan lain sebagainya. Kayak kemarin tuh ada teman kita mau bayar miliaran, nggak bisa. Ya, saya punya duit segini nih Pak Ustadz. Gak ada. Makanya ini pendapat Imam Ahmad. Kita gak tahu. Ya, makanya ada hadis mengatakan man aradal hajja falyu'ajjil. Siapa yang pengen haji disegerain. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Syafi'iyah memang ngelihat gitu ya. Emang kalau yang udah mateng banget. Ya, usianya mateng, ilmunya mateng, itu di sononya juga beda tuh. Di sananya beda. Kesibukannya emang benar-benar ibadah tuh. Iya. Tapi ada kan
waktu itu zaman berangkat haji SMA nemenin emaknya atau ngegantiin, bapaknya meninggal, anaknya nemenin, akhirnya ngegantiin orang tuanya yang meninggal. Mungkin dia karena belum siap, biasanya nggak sekuat dorongan ibadah buat orang-orang yang memang keinginannya tuh, bayangin aja ada yang udah nabung puluhan tahun, begitu dipanggil kan Masya Allah, luar biasa, ngelihat Ka'bahnya juga beda. Kalau anak-anak masih segini ya kadang-kadang ya ada aja tuh gangguannya malahan. Tapi kalau yang tua, saya pernah pengalaman bawa jamaah waktu itu 10 bis, karena ada banyak yang sakit. Karena waktu itu kita ke Madinah dulu, ini tahun-tahun 2006-2007 ke Madinah dulu. Jadi di Madinah itu kebanyakan kan orang ada yang suka ya karena semangat, wah bolak-balik ke masjid, begadang terus di masjid, akhirnya pas 5 hari biasanya menurun tuh. Padahal habis itu kita mau tempur gitu, pengennya kalau yang ke Madinah dia juga semangat ibadah bagus, tapi dia juga harus perhatiin kondisi dia. Kalau lagi musim dingin, bajunya diperhatiin. Kadang-kadang kan cuek gitu kan, nggak pakai jaket. Akhirnya habis itu masuk angin gitu ya. Nah, diharapkan sebetulnya yang ke Madinah dulu trip 1 ya, itu dia di situ mempersiapkan diri beribadah. Ya kadang memang mumpung lagi di Madinah. Ya saya dulu sama Kiai Haji Mehmet Junaid As-Siddiqi, kalau nggak salah dia meninggal itu udah berangkat lebih dari 40 kali. Hajinya udah 40 kali. Ya kalau dia karena udah pengalaman, dia tahu kapan dia gerak. Sholat wajib ya ke masjid gitu kan. Cuman jangan dimaksain keliling Masjid Gomama, terus ke sono, main lagi ke sini. Kalau haji yang dia mau ke Mekah, sebaiknya dia udah sholat, itikaf juga wajar gitu. Kalau subuhnya kayak sekarang nih jam 6 baru qomat, ya dia jam 4 aja udah ada waktu 2 jam buat tahajud di Masjid Nabawi. Kadang ada kan semangatnya full gitu, dari jam 1 udah di masjid, pas azan subuh pules gitu kan, karena kan kelamaan gitu kan. Maka dia tahu juga, harus tahu tuh waktu-waktunya, tempat-tempatnya harus tahu gitu kan. Diharapkan ke Madinah begitu ya. Tapi ada yang begitu ini lemah, karena masing-masing. Kalau yang ke Mekah kadang-kadang dia belum siap, begitu ke Mekah umroh habis itu langsung finalnya haji, ya namanya orang dosanya mau diampunin, ujiannya tuh di situ tuh luar biasa. Yang diuji karena dia punya pangkat, merasa pangkatnya dia paling tinggi, dia paling kaya, dia paling pokoknya paling itu biasanya dikasih ujiannya di situ. Yang di Indonesianya dia nyebrang aja dipayungin, mungkin dia mau nyebrang jalan di stop dulu lampu merah sono, dicabut-cabutin sama polisi gitu kan, supaya dia mau nyebrang dikasih prioritas. Di sana kadang-kadang ada orang yang di sini dapat prioritas, di sono enggak, pengen diuji oleh Allah. Ada yang di sini enggak ada prioritas, di sana enggak taunya dapat prioritas. Ya dia diam aja, dianterin jeruk, ya kan gitu. Oh kan ya kan gitu. Kita belum nyampe aja udah manjur doa gitu kan, apalagi udah ada di Mekah gitu kan. Udah ngelirik ya kan. Ya ini cuman ada lagi nggak nih? Jadi karena waktu itu kita ke Madinah dulu, banyak yang udah kecapean, banyak yang sakit, banyak yang, sehingga dikumpulin ya, bikin dipecah lagi bis yang ke-11. Isinya yang tua-tua, yang sakit-sakit, sama dokter. Karena dokter tuh kita bawa berapa? 3 orang kalau nggak salah. Dokter 3, perawat ya, kemudian sama jamaah yang sakit. Isinya adalah 24 orang di satu bis. Yang lain kan penuh-penuh tuh, hampir ya paling kosong 2 bangku, 3 bangku. Ditawarin tuh jamaah, mau pada pindah nggak ke bis 11, masih kosong banyak. Ya, itu pada nolak. Wah, baunya balsem, gitu kan.
Ya udah biasanya tuh ya kalau isinya udah yang sakit tua, udah nggak jauh dari minyak angin sama balsem gitu. Kecuali Mamah Dedeh mungkin, insya Allah berangkat sama kita bersama ya tahun ini. Beliau itu nenek-nenek yang anti balsem gitu kan. Ya dia tuh nggak pakai dia. Ya. Orang pada nggak mau ke bis 11, padahal kosong. Kalau kosong kan enak gitu kan, bisa ini. Kalau penuh kan, wah ngegeser aja susah kadang-kadang. Tapi itu bis yang 11 itu bis yang paling lancar di antara bis yang lain. Tahun 2006 itu Haji Akbar. 2006 tuh Haji Akbar, wukufnya hari Jumat seperti kita alhamdulillah tahun 2022 ya. Pak Haji Bagus sama Bu Hajah Nana ya. Nah di Roza ini kita kebagian pas langsung wukufnya hari Jumat ya Bu Hajah Herni. Ya Rob. Noh itu macetnya. Maghrib kita dari Arafah, subuh baru sampai Muzdalifah. Dalam keadaan normal kita ke Muzdalifah paling 15 menit. Itu sampai subuh baru nyampe. Arafah ada 8 jalur. Kita udah pertimbangin nih tim kita nih. Kita lewat sini. Tahun lalu jalan sini macet. Oke. Set. Kita udah ngambil jalur. Ya kan? Jalur ini nih. Karena WNH Plus tuh punya bis sendiri. Kalau reguler kan dia taruh dudi, jalurnya busway. Jadi dia nggak punya bis. Bis datang, ayo masuk 40 orang, jalan. Bis datang lagi, masuk, gitu kan. Namanya jalur taruh dudi. Ya kalau NH Plus kita bawa bis dari awal, tentu aja bisnya. Ya itu sampai malahan kita tuh ragu jangan-jangan tuh nggak kebagian subuh di Muzdalifah. Padahal syaratnya tuh kita harus subuh tuh harus sudah nyampe, malah sebelum subuh, karena kita harus mabit di Muzdalifah itu. Ya, waduh, udah mau terang nih. Itu jamaah yang nenek-nenek Pak keluar, habis dia keluar, klek 10 bis ketahan. Dia kesononya kalau udah lancar sekali biasanya lancar terus. Kayak kita nih, saya aja kadang dari rumah mau syuting ke Indosiar jam 12 malam gitu. Kita mau jalan siaran sahur. Dari rumah nih, driver saya kan 2, ada adik saya, ada Heru. Tuh kadang-kadang mereka tuh suka ini, ayo siapa yang paling banyak kena lampu merah. Ya, kadang ada di antara mereka, masuk Tomang pas ijo, masuk depan Citraland pas ijo. Waktu ini pas hijau, wah nih, berarti nih kita lagi diridhoi sama Allah nih supirnya nih. Kadang-kadang mereka suka begitu. Nah dia gitu. Dan ini banyak ONH Plus dari Muzdalifah ngambilnya nggak ke Mekah, ngambilnya nggak ke Mina, lempar jumroh, tapi ngambilnya ke Mekah. Ngapain? Tawaf ifadah. Ini tidak utama, tapi sah. Kata Nabi, ib'al wala haraj, lakukan, gak ada dosa kalau kita mau ke Mekah. Emang enak kalau kita langsung ke Mekah, terus dari Mekah langsung ke Mina lempar jumroh, kita udah tahallul sani. Karena tahallul awal itu melakukan 2 dari 3, tapi kalau sudah melakukan 3-3-nya, kita udah tahallul sani, udah boleh semuanya. Udah kayak biasa lagi sebelum kita ihram. Problem kalau kita dari Muzdalifah ke Mina lempar jumroh Aqobah, mau ke Mekahnya susah. Biasanya mobil nggak ada. Biasanya kita jalan kaki. Jalan kakinya alhamdulillah lumayan jauh. Ini saya pembimbing juga harus banyak tahu, memang harus menyerap informasi. Dulu inget tuh kita jalan jauh. Tahun 2019 itu kita dari Ajiziyah sampai ke lempar jumroh. Jalan. Ada ibu-ibu jatuh, kita mau nolongin, dia bilang gak usah ditolongin, permen aja permen. Ini orang kok malah minta permen, bercanda kali ya, nggak taunya memang beliau gulanya drop. Ya begitu gulanya drop dia butuh untuk naikin gula, maka permen cepet. Ya makanya kalau ada problem itu siapin coklat, ya permen, ya coklat bawa 2 lah, buat saya 1, nanti kalau ada apa-apa kan. Jangan pas banget gitu kan gitu. Jadi kalau pas ente jatuh gitu kan, tat nih ente mau nggak gitu kan gitu. Bagi juga ustadznya gitu.
Oh gitu ya, itu karena kita jalan. Orang yang bayar 350 juta lebih, yang 2023 tuh tidur depan WC segala macam, karena maktab tuh kan kecil, nggak cukup. Akhirnya dia tetap ada di apartemennya dia, jalan bolak-balik. Ya, nah di situ ya memang kita mau digugurkan dosanya oleh Allah. Seenak-enaknya WNH Plus ya, seenak-enaknya WNH Plus ya, kita juga harus jangan menghilangkan ketergantungan dengan Tuhan, dengan Allah. Jangan merasa gampang, kita kan WNH Plus. Ya, saya pernah juga nenteng-nenteng rendang. Haji pertama tuh, tetangga saya orang sulit air, orang Padang, dia bikin, Pak Ustadz ini rendang haji, warisan orang tua saya. Oh ini dari zaman orang tua ente? Enggak, maksudnya cara masaknya. Ya, cara masaknya ini kayak zaman dulu, rendang haji itu tahan 3 bulan bahkan sampai 6 bulan. Orang Sumatera Barat dia bikin rendang sampai kering gitu. Nah ini resep tradisional. Dikasihlah saya satu Tupperware gitu. Dalam hati, ini Ustadz nenteng ginian apa nggak malu gue bawa rendang begini kayak emak-emak gitu kan. Dan ternyata benar. Waktu itu sama Haji Opik yang nyanyi Tombo Ati itu, Ustadz bawa apa itu? Rendang ji, nggak enak nih dititipin. Wah dia ketawa, kita WNH Plus Ustadz, makanan 3 kali sehari udah full board. Ente ngapain nenteng gitu? Saya teng Pak, dari Madinah, terus Mekah, Arafah, Mina, Muzdalifah, baru terakhir. Karena waktu itu kita habis dari Arafah, Mina, Muzdalifah pulang, karena kita udah ke Madinah. Ya, tahun awal itu. Rupanya orang pas di Mina itu lagi mabit 3 malam, 2 atau 3 malam, itu udah puncak sebel sama makanan Arab. Rendang itu sakti keluar gitu kan. Wah itu yang tadinya ngeledekin, dialah orang terakhir yang ngerok bumbunya. Haji Opik tuh, Ustadz rendang masih ada? Habis Ci. Mana masih lihat segitu banyak habis. Ya kemarin begitu digelar kan, ya namanya di Mina ngelihat makanan yang lain sama makanan ini, kadang-kadang jamaah ragu juga. Dendeng, ini dendeng sapi apa onta? Oh gede-gede banget seratnya gitu kan. Gue gigit juga ngelawan gitu kan. Mau nggak dimakan ada nyentuh doang gitu kan. Habis. Itu dia tuh sama nasi disusutin tuh ininya yang bumbu rendangnya. Saya liatin, enak Pak Ustadz. Lalu bilang kayak emak-emak gue bawa gitu. Nah, jadi memang kuat as-silah billah, kekuatan hubungan dengan Allah tuh jangan lepas. Karena ya ada juga sih orang yang pengen diuji, yang tadinya di sini spesial, di sananya jadi nggak spesial. Dan di sininya bukan orang siapa-siapa, di sananya dimuliakan. Makan bebas dia mah. Ini misalnya travel nih, kita doang nih. Ini buat kita doang. Di hotel ini kan ada lagi travel. Itu jamaah itu 1 orang, dia mah masuk kemana aja boleh. Nggak dilihat dulu name tag-nya. Padahal kan begitu dilihat, Pak nggak boleh Pak, ini bukan di sini. Dia mau masuk sini boleh, masuk sono boleh. Saya bilang, Pak Haji, tadi makan pakai nugget. Enggak, sop buntut. Lah, di mana? Kan kita nugget. Di situ sop buntut. Bapak boleh masuk katanya. Itu travel lain, Pak. Itu yang bayarnya 2 kali lipat dari kita. Oh, pantesan enak. Enak sebelah sana katanya. Jadi, rupanya mungkin dia tamu Allah ya. Mungkin Allah bilang sama malaikat nih, tamu gue nih. Dia mau kemana biarin aja udah gitu kan. Kita Pak name tag itu dilihat, malah ada lagi kita dikasih gelang kemarin ya, yang nggak ada gelangnya nggak boleh, apa yang gelang kertas tuh dilihat lagi diperiksa. Dia mah ya name tagnya beda, travelnya beda. Masuk suruh duduk, malah tuangin air. Mungkin saya bilang iya kali, Allah bilang tuh tamu saya tuh yang itu tuh. Orangnya boleh dekil tapi hatinya bening gitu kan. Masukin. Ya sini dapat, sono dapat. Apa aja dia enak. Lagi duduk Masjidil Haram karena itikaf dari jam 8 mau sholat Jumat. Ya orang kadang-kadang sampai kering mulut gitu. Dia mah ada yang nganterin air jam-jam, ada yang nganterin coklat, ada yang nganterin korma. Halo Pak Ustadz,
Ini kali ya, saya di tanah air suka ngasih tukang ojek online kata gitu. Jadi saya di sini dianterin online melulu ini. Ya kan? Air jam-jam, korma ada aja tuh yang begitu. Ya kemarin tuh yang ibu-ibu dapat umroh gratis, nggak bawa duit, emang dia ya nggak orang inilah. Sampai sana ada yang ngasih $120 apa ya kalau nggak salah. Kan itu kan 2 jutaan lah gitu. Bukan dari nilai 2 jutanya. Dia merasa yang lain lagi pada jajan, saya nggak punya. Tiba-tiba ada yang nganterin, ini buat ibu. Mungkin Allah juga bilang, tuh tamu saya tuh, dia nggak bawa duit tuh, anterin segitu aja, jangan gede-gede ntar kaget gitu kan. Kalau saudaranya Pak Haji tuh, ya lagi haji dikasih duit, begitu ditukerin 360 juta. Ya, saya juga lagi doa nih, mungkin besok kali haji saya yang ke-10 gitu kan. Ya karena kan ada setiap haji pengalamannya beda-beda. Mungkin kata Allah ntar giliran lo gitu kan. Ya 360 juta ya percis sama harga orang haji. Ya udah haji dapat duitnya dipulangin dan itu masih down payment. Yang pahalanya kan masih disimpan sama Allah. Digaransi nggak akan susah, digaransi nggak akan. Ya. Nah, jadi balik lagi, ternyata memang itu persiapan di sininya nih harus sudah. Ya kalau fisiknya kan tadi olahraga tadi Pak Yadi bilang ya. Tapi olahraga badan juga harus olahraga hati. Kita duduk di Masjidil Haram 2 jam zikir, baca Quran, nangis. Jam saya nih ngingetin. Ente dari tadi belum gerak nih. Udah 2,5 jam ente duduk. Suruh gerak begini. Karena dia memantau gerak fisik, tapi tidak memantau gerak hati. Padahal hati lagi sampai ke langit. Ya, lagi nangis. Makanya saya kalau bawa jamaah mohon izin, nggak selalu saya bisa diikutin. Ya, kadang kan jamaah ada yang ngikutin aja gitu. Saya bilang, Pak, dulu saya mau aja gitu. Tapi ada satu waktu saya lepas. Karena ada waktu saya juga pengen nangis gitu. Pernah kita lagi nangis dicolek, Pak Ustadz nangis ya. Saya bilang, kita kan jadi berhenti gitu kan. Apa lu nggak lihat gitu? Pakai dikonfirmasi sama dia gitu. Ya kan? Nanti ada. Tahu apa aja ibu berdua sama suami kita jalan. Nangis kan? Apalagi doanya nih habis nih gitu kan. Saya pikir dia nangis ini nggak taunya lupa doanya gitu. Nah, jadi nih haji kita nggak tahu nih umur. Makanya kalau Ahmad bin Hambal atau Hambali udah idza arada ar-rajul al-hajja falyu'ajjil. Siapa aja orang yang mau haji segerakan. Walaupun tadi pendapat Syafi'iyah. Gurunya loh Imam Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad ibn Hambal. Ya. Kalau beliau emang melihat orang kalau kayak kemarin tuh haji yang umurnya 119 tahun. Ya, diliput tuh. Apalagi lewat media sosial dia lagi jalan ke masjid 119 tahun masih kuat bolak-balik ke masjid. Kadang-kadang ada merasa WNH plus hotelnya deket sama Masjidil Haram, turun aja nggak mau. Udah buka jendela juga kelihatan tuh Ka'bah katanya kan. Tapi beliau jalan ya kan, mendekat ke sumber hidayah, mendekat ke sumber cahaya. Laron aja demen sama lampu karena lampu itu kan cahaya. Dia ngumpul di sekitar lampu. Ya. Ada yang sampai 19 tahun kemarin tuh diliput pas 2023 kemarin. Dia jalan ke masjid bareng rombongan. Biasanya untuk menguasai hatinya mereka lebih tangguh, lebih sabar. Bukan berarti yang muda kalau begitu nggak berangkat. Justru karena tadi, karena kita nggak tahu kendaraan kita hilang, kemarin punya duit sekarang enggak bisa. Sesuatu jadi mahal karena kita nggak punya duit. Ya, pas kemarin segitu, ya sekarang segini. Gitu ya. Nah, makanya kembali alhamdulillah yang sudah tercatat tahun ini mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur dan nanti dimudahkan. Terus juga yang mau di tahun belakangnya insya Allah ya, kalau masih mungkin bisa nyusul, masih bisa gak Ji kalau nyusulin tahun ini? Udah close ya. Ya kalau udah close
Ya walaupun wallahu alam, karena waktu saya 2014 itu udah close juga. Saya 2014 udah close. Gara-gara saya salah ngomong. Saya kalau musim panas nggak mau berangkat haji. Karena saya waktu itu haji itu 10 tahun dingin, 10 tahun panas biasanya. Setiap musim dingin saya berangkat. Pas mau masuk musim panas saya ngomong, nanti kalau musim panas mah saya nggak berangkat haji deh 50 derajat. Ini kayak sekarang nih lagi musim panas nih. Itu sehabis ngomong itu pisah saya nggak pernah keluar. Ya 2010 tuh Komeng berangkat haji. Ustaz berangkat nggak? Insya Allah bang. Ya nggak taunya nggak keluar. Andre Taulani tahun berikutnya, Ustaz berangkat ya? Ya kita aja ini nggak keluar. Ya sampai di 2014 ibu bapak saya mau berangkat. Aduh gimana ya? Akhirnya saya dicariin visa tenaga kerja, amil mausimi. Kata bos saya, ente berangkat dulu deh 2 minggu atau minimal seminggu sebelum jamaah berangkat. Nanti pulangnya terakhir, namanya juga tenaga kerja. Itu 3 kali saya ke bandara. Naik Etihad angus, naik Emirates angus, naik Garuda angus. Pulang deh, saya telepon Umi, Mi nggak jadi berangkat. Ya udah nggak usah dipaksain kalau nggak bisa berangkat. Karena bapak ibu berangkat saya mau nemenin gitu. Masa orang saya temenin bapak ibu berangkat saya nggak temenin. Keluar dari bandara ketemu teman saya yang kerja jadi asistennya duta besar Saudi. Dia bilang ngapain di sini? Aneh harusnya berangkat tapi nggak tahu nih aneh nggak bisa berangkat, bingung juga. Visa udah nempel amil mausimi, hari itu hari Jumat. Terus ente bukan di safarah, ente bukan di kedutaan Saudi. Dia bilang nah, ana a'mal fi as-safarah. Bisa nggak bantu aneh nih keluarin visa haji? Ma yumkin, nggak mungkin. Itu sifarah al-mamlakah, ya raja'u kulluhum, udah pulang, saya baru nganter. Kan nggak mungkin tuh. Tapi akhirnya saya bilang sama bos gitu ya, kita nggak bisa berangkat. Gak taunya malam visa itu nempel dan visa itu visa haji. Sebenarnya bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Saya juga nggak tahu, bingung tuh visa dari mana. Tahu-tahu visa itu nempel dan visa itu adalah haji visa. Kalau visa tenaga kerja ditulis di bawahnya permitted to work, not permitted to hajj. Nggak diizinin buat haji sebenarnya. Yang pakai haji ziarah yang sekarang jual 150, 175. Itu visanya tuh sebenarnya bukan visa haji. Puroda aja di sana ada aja masalahnya. Padahal puroda itu visanya haji, apalagi yang bukan visa haji. Itu ada berangkat bisa pulang lagi, ya mungkin. Saya nggak mau suudzon, saya nggak mau berburuk sangka. Mudah-mudahan mereka sukses. Sebab ada yang begitu pulang, saya tanyain haji maktabnya apa, begini-begini, dia diam aja. Karena yang tahun kita berangkat waktu itu ada orang yang masih di Dubai, belum nyampe ke tempat Arafah. Akhirnya sama pimpinan travelnya ditulisin di Arafah. Padahal dia masih di bandara di Dubai lagi transit. Ya al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Saya rumah di Tomang, dekat rumah sakit Harapan Kita. Ketemu dokter, dia visanya dapat visa puroda tapi nggak ada penerbangan. Kecuali dia terbang dari Jakarta Bali, dari Bali ke Riyadh, dari Riyadh naik bis. Alhamdulillah tanggal 9 pas dia bisa wukuf. Ini ada yang tanggal 9 masih di Uni Emirat Arab, tanggal 9 masih di luar Arafah. Lah nggak haji. Karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka ya kita juga selalu gitu. Haji pisahnya visa haji. Pokoknya kalau nggak bisa haji kita nggak mau. Ya yang bisa ngomong aja kadang-kadang bingung, apalagi yang nggak bisa ngomong ditanyain mana ceknya ini begini segala macam. Ya hotelnya kadang lain, maktabnya juga dipisahin antara yang puroda dengan
yang bukan furoda. Nah, makanya balik lagi ke yang tadi, haji kalau bisa kita segerakan, ya, karena kita nggak tahu, ya, kapan kita sakit. Saya syuting kemarin sama Abdel baru habis di pasang ring. Aturan syuting 3 hari sebelumnya diundur, rupanya dia habis pasang. Terus dia ngomong, itu gejalanya apa ya? Cing, saya bilang, gak ada gejala, lagi main tosi sama Raffi Ahmad. Saya panggil sama dokter, kata dokter coba sini saya tensi katanya. Ya mungkin dokter ngelihat aja kan, orang kalau tekanan darahnya tinggi mungkin bibirnya arah kemana gitu kan, hidungnya kemana, mata kan kadang dokter feeling juga. Kayak ibu yang biasa masak kan pakai feeling ya Bu. Kalau Ramadan misalnya nggak perlu dicobain juga ibu udah feeling garam. Ya ibu ngelemparin garam dari jauh aja. Misalnya kan dari ruang tamu sampai ke dapur gitu kan, set gitu. Rasanya pas, tapi kalau yang bukan koki kan harus dicobain gitu. Ah, kayaknya kurang sesendok kali gitu kan. Kurang semangkok kali kan gitu kan. Baru berasa gitu kan. Nah, kalau orang udah punya feeling kan, tukang nasi goreng aja Bu ya kan, set dari jauh tuh kan ke penggorengannya. Liwat aja tuh, ngerem lagi karena mundur kan gitu kan, masuk ke situ. Begitu dites 186 tensinya. Tetap mau main, enggak, coba duduk dulu. Begitu duduk 10 menit, alhamdulillah turun 176. Tapi masih tinggi juga. Wah, dia bilang ini silent killer. Ya, udah deh, masukin. Ya kita nggak tahu, ada orang yang mungkin belum diring, udah kita nggak tahu. Ya, walaupun kita doanya panjang umur sehat walafiat, di Sa'ban ini nih udah ada takdirul a'mar nih, yang tahun ini meninggal udah dibacain. Ya. Nah, tapi kita minta panjang umur. Alhamdulillah kita udah daftar. Kalau kita udah daftar nggak kena hadis mati secara Yahudi atau Nasrani, karena kita udah daftar. Kita udah nunggu, kita udah siap-siap. Mungkin yang mau berangkat tahun depan juga kita udah fisik udah disiapin. Ini tadi saya tanya sama Pak Haji Arkan, Ji, aneh tes darah lagi Ji kayak kemarin. Iya, nggak bisa pakai tahun yang kemarin. Wah, udah deh tuh, mau dites kan, makan juga. Ya, saya mau tes malah dikasih mie ayam sama Bu Haji Ndim lagi. Wah, ini darah naik kan gitu. Ya minum aja dikit yang buat nurunin darah kan, begitu dipus, wah bagus nih Pak. Namanya siasat mau jalan ya. Kayak umroh waktu pas pandemi, kita udah diajarin sama dokter. Haji kemarin ya kita udah diajarin sama dokter, karena di bandara waktu itu masih ada pemeriksaan suhu. Udah 4 jam sebelum landing minum aja paracetamol. Wajar lah, orang di pesawat kan tidur, walaupun tidur juga ya merem-merem ayam gitu kan, turun pasti ada naik gitu. Begitu dikasih paracetamol pas di bandara, turun semua nih darahnya gitu. Ya apa, suhunya kan alhamdulillah sehat-sehat nih jamaah haji ya kan, padahal udah minum paracetamol gitu kan. Kata dokter, udah deh pas mau landing, pas makan kedua, pas mau landing tuh 2 jam sebelum landing minum sekalian tuh, habis makan nasi paracetamol minum. Begitu cek kan suhu, cakep nih, malah 34 ibu nih gitu kan, gitu. Orang-orang 36 ya kan gitu. Nah, jadi ini makanya alhamdulillah yang sudah terdaftar, yang mau berangkat, insya Allah saya akan nemenin, ya kan, kita bareng-bareng menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmatin nanti ya tanjakan sama turunannya. Ya, tanjakan sama turunannya. Kadang-kadang tahu-tahu maktabnya naik. Ya, tahu-tahu jalannya turun. Kalau dari sini udah persiapan dan husnuzon sama Allah, mudah-mudahan di sana kita dimudahin. Persiapan oke, takut berlebihan jangan. Ntar bagaimana kalau begini suhu 50 kan kita aduh. Dia Pak bawa itu Bu, bawa apa namanya yang buat muka, sunblock.
Itu dibawa semua sunblock ya kan. Saya tempelin semua gitu kan. Tapi saya ngelihat sendiri pengalaman. Ya kayak nenek-nenek kan udah nggak pada pakai sunblock lagi ya Bu ya. Sampai pada hitam. Tapi itu hari kepulangan, saya bilang, ayo nenek-nenek pada mandi, kita mau ke Jeddah. Habis mandi, itunya semua nggak ada. Saya bilang, pada pakai apa nih? Ya kan, Masya Allah, malah bersinar. Ya Rob, ya kan, itu saya lihat sendiri. Kita aja perawatan dokter mau bayarnya mahal, nggak ada yang langsung kinclok. Ya, begitu datang keluar dari klinik glowing gitu, nggak susah. Ya, mungkin ditumbukin beras kali ya, kemudian dipakein baru kelihatan. Ini habis mandi, sampai lihat lagi. Ya Allah, ayo siap ke Jeddah. Masya Allah. Ya, nah ini bagian yang pertama, kemudian yang kedua, nanti kita manasik juga ada. Apalagi kita sekalian tes kesehatan bermalam. Dan apalagi nanti kayaknya sih kalau tanggal 4 Zulhijjah kita nih langsung tempur nih Bu. Kalau 4 Zulhijjah itu sehari sebelum ditutupnya bandara dari pesawat Garuda atau pesawat selain Saudi. Kalau pesawat milik Saudi boleh dibuka sampai tanggal 7. Ya namanya pesawatnya dia gitu kan. Kalau pesawat kita tanggal 5 dari tahun ke tahun udah close. Kalau tadi saya nanya sama Haji Arkan kemungkinannya tanggal 4 Zulhijjah, berarti sehari sebelum ditutup. Untuk penerbangan selain Saudi Airlines. Kita pakai Saudi ya? Oh kalau Saudi bisa sampai tanggal 7. Karena orang masuk tanggal 7 ya, tanggal 8 dia udah mulai pakai ihram. Ya. Nah, kalau dia mau pakai haji tamattu, emang kita enak tuh tanggal 4. Nyampe di sana tanggal 5. Tuh, tanggal 5 langsung umroh. Habis umroh, tahallul, kita ke apartemen. Dan umrohnya di musim haji padat. Kita iniin padat, makanya doanya dari sini, ya Allah longgarkan, mudahkan, Robbi yassir di perjalanan gitu. Bukan takut, ya aduh gimana nih nanti longgar, penuh gitu. Ini saya bacain sesuai dengan hitungan manusia, karena bisa jadi begitu nyampe ke sono di luar hitungan manusia. Kita lewat, wah Allah, kok ya Allah ya Rob lancar. Ya, kayak saya haji 2022, begitu dibilang kita maktab nggak bisa ke situ, saya langsung bilang ya Allah ini kali ini. Karena orang dulu haji 6 bulan, tapi dosanya kita pengen sama diampunin sama mereka. Mereka susah masak sendiri, panasnya. Kalau sekarang ada AC. Kalau zaman itu di tenda kayak apa? Mereka dulu 6 bulan berangkat haji, tapi pahalanya mau sama. Maka adalah jamaah kalau sadar, pernah bisnya paling bagus, gak taunya masa yang di ban deknya itu terkupas sehingga udara panas dari bawah ban itu masuk. Itu yang di belakang itu, yaitu hakimnya hakim agung. Panas selama perjalanan. Ya, udah kayak apa tuh dia? Tapi dia mencoba, ya Allah. Kalau cuman angin ini saya suruh ngerasain, saya ridho ya Allah. Ya, asal jangan nanti angin neraka. Nah, husnuzon kayak gitu di sana sangat menolong. Itu biasanya habis itu nggak akan lama, ya. Karena dianya udah ini. Ya, kalau cuman angin ini doang, tapi saya nanti selamat dari anginnya neraka, uapnya neraka, saya ridho ya. Ya, orang yang dompetnya jatuh, isi ATM-nya itu masing-masing ATM 5 miliar. Semuanya dibawa sama dia. Ya karena kan kita juga kadang-kadang takut ya Bu, semua dibawa. Jamaah haji Indonesia tuh baik yang reguler kan tawakalnya luar biasa tuh, sampai kecobek-cobek dibawa ya kan. Zaman dulu kan takut nggak bisa nyambel Pak Ustadz katanya.
Ya, itu kan bagian dari tawakal gitu kan. Obat yang biasa dipakai sama yang disono kan tuh kadang-kadang suka beda. Saya obat batuk komik yang itu tuh, yang saset yang botol plastik itu alhamdulillah tuh. Kalau buat saya cocok, mungkin buat orang lain enggak. Itu saya mesti bawa tuh kalau udah mulai Madinah rada-rada gatel, cecep dikit gitu. Kan setiap kita ada tuh obat yang manjur menurut kita. Ya, di sana obat kan gede-gede, ya badannya kan beratnya beda orang Arab. Panadolnya aja segini, ya kan? Ya, Panadol kita kan kecilan gitu kan. Kita bilang Panadol, begitu dilihat dosisnya kan kita 500 dia 1000, mungkin 1500 kali gitu kan. Makanya obatnya lebih gede karena kan badannya berat badan. Dari makanannya aja udah beda. Kita kan mesen ayam aja, satu tuh dibelah. Ya kadang kita makan ayam satu potong 13 ya kan gitu. Udah kayak mutilasi Bu ya kan gitu. Kalau di sana 4, satu set paling kecil. Malah di sana potongnya setengah. Beli ayam tuh nus dazaj. Saya pertama kali saya bilang mungkin ana astari hadza rubu. Lah, di sini alal aqal adalah nus. Share with your friend, makan. Ya, kul ma'al jamaah, makan jangan sendirian karena kalau di sana kan kebiasaannya makan jamaah. Makan tuh digelar. Makanya kita yang bawa, alhamdulillah nih Bemo menyediain ya, alhamdulillah ada rendang, ada keripik. Dulu kadang-kadang kan ada yang bawa, terus ada dia sebenarnya pengen bawa, cuman nggak tahu belinya di mana. Ya, akhirnya kan ada sekamar sendiri, dia makan aja sendiri, baunya bau teri gitu kan. Tapi nggak kebagian gitu kan. Nah, para hujjaj baitillah, maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua ilmu bil manasik, besok kita bermalam sekalian tes kesehatan, latihan, terus ya mungkin kayak lari karena penting tuh. Kita nggak tahu nih maktab, walaupun sedekat-dekatnya maktab 100-an aja pakai jalan. Kalau kita udah persiapkan jalannya agak jauh, walaupun yang tua-tua mungkin kalau mau ngikut ngelempar tanggal 10 Jumroh Aqobah, terus di hari 11-12-nya bisa minta diwakilin, bisa. Ya, kalau ada yang aduh sakit misalnya, Pak. Ya, kemarin ada silaturahim Haji Maktur tahun 2007, di situ ada Bu Harsiwi, Direktur SCTP Indosiar, lagi cerita ya bahwa di tahun itu ada Panglima TNI, ada orang-orang penting, lempar jumrohnya mau duluan. Yang harusnya berdasarkan urutan nih dibelakangin duluan. Yang nggak taunya malah dia pas mau berangkat dia ketutup, nggak bisa ngelempar, akhirnya ngelempar diwakilin semua satu bis karena nggak bisa masuk. Ini yang disuruh nomor 2, itu memang hati memang perlu dijaga tuh. Ya di sana tuh. Nggak taunya nih yang bisa masuk dan mereka bisa lempar jumroh sendiri. Yang ini karena memang kekunci, gimana dong? Sementara itu ada waktunya. Ya kalau waktunya hilang, udah hari yang berikutnya dia harus bayar dam. Bayar dam itu potong kambing. Akhirnya alhamdulillah satu lari diwakilin sama satu orang. Ya, nah makanya nanti mungkin yang sepuh tanggal 7-nya bisa tuh. Ya, bisa lontar sendiri tanggal 11-12 nanti lihat kesehatannya. Apalagi kalau maktab kita belum ada informasi ya. Kita di maktab berapa? 114. 114 lagi ya, Masya Allah. Ya kalau 114 alhamdulillah. Tapi 114 juga kita karena muter dulu kan ya. Sebenarnya deket. Ya kan kita keluar paling nggak 1-2 kilo siapin pagi. Nggak usah kejauhan juga dari Cengkareng ke Bogor jalan gitu, nggak usah nanti kelewatan. Tapi kecuali mau jadi atlet boleh gitu ya. Nah jadi itu alhamdulillah kita udah daftar dan ini kita sudah pastikan insya Allah nama kita ada yang kepanggil tahun ini. Mudah-mudahan kita semua hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan nyampein ilmu manasik karena manasiknya nanti akan disampaikan. Cuma nanti mungkin ya karena kita langsung tempur haji umroh terus ke maktab sebentar. Kalau tanggal 4, 5 kita umroh, 6, 7, 8 udah ganti ihram. Disitulah perang.
perang atau jihad yang sesungguhnya. Terutama bapak-bapak nih sabar pakai pakaian ihram cuman 2 lembar doang. Ya kalau ibu-ibu mungkin sabar nggak pakai make up ya, selama dia tuh memang nggak boleh pakai kan, selama paling enggak nanti itu 8, 9, 10 deh. 8, 9, 10 3 hari. Ya, 8, 9, 10. Kalau 10-nya dia udah tahallul, baik tahallul awal ataupun tahallul tsani, udah ganti baju, udah bebas tinggal mabit di Mina. Kalau dia udah tawaf ibadah, udah selesai semuanya dan kita sudah biasanya kalau udah wukuf juga udah mulai tuh pembimbing manggil haji ta'al. Ya yang namanya haji sih baru kita nyampe aja umroh udah dipanggil haji di bandara ya. Kalau mamah dia nggak mau, katanya apaan, nggak ada haji. Haji itu bukannya gelar, sama kayak sholat, puasa. Ada nggak orang dipanggil Pak sholat sini gitu kan, Pak puasa mari gitu. Ya cuma saya suka bilang begini, ya haji kan beda sama sholat. Ya dia penyempurna rukun iman, rukun Islam. Ya dan sholat juga nggak ada yang dianterin kayak orang haji. Ada nggak Pak mau kemana? Ini haji bagus mau sholat katanya kan. Nyawa matrom ini 6 gitu kan gitu. Mau nganterin Pak Haji bagus bayar zakat kan nggak ada. Tapi kalau haji dianterin, malah orang udah berangkat yang nganter masih nangis di Pondok Gede ya kan gitu. Tinggalan sama bisnya gitu. WA itunya kuotanya habis ya kan. Itu beda ya. Keluarganya juga tiap malam, wah ada yang tahlil, ada yang baca Yasin biar mbaknya sehat di sana, karena ada aja tuh kan ya namanya ini biar pulang lagi. Kita punya teman SMA dulu ya, bapaknya ibunya Agung tuh, Agung pribadi ya, tahun 96 pas yang tragedi Mina pulangnya koper doang. Ya kan, jadi ibunya syahid. Apalagi pas masih ihram, nanti di hadapan Allah, waktu dia menghadap Allah sambil talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, malaikat mah udah, orang yang kayak gini udah jelas banget kan, ya udah, ya meninggalnya gitu, ininya. Tapi emang ya sedih aja gitu, begitu pulang koper atas nama ibunya. Ya, ala kulli hal mungkin itu tadi azan udah kedengeran ya. Dan mudah-mudahan kita semua dari sekarang udah banyakin zikir, banyakin doa. Ini buat persiapan batinnya. Kemudian persiapan fisik dijaga ya. Udah mulai dari sekarang. Karena jangankan yang belum berangkat haji umroh, yang udah sering berangkat haji umroh, kalau mau berangkat masih aja bingung tuh. Ini bawa nggak ya? Kadang-kadang kita bawa baju suka kebanyakan gitu ya. Saya aja kemarin umroh bawa baju 15 gitu. Aduh banyak banget nih. Sebenarnya yang dipakai cuma 4. Kan sayang kalau bawanya dikit. Ada yang bawa kadang sedikit banget. Bawa baju berapa Pak? Saya mah 1 aja udah katanya. Kurang Pak itu mah. Ya gampang ntar saya beli di Masjid Nabawi katanya kan. Oh dia memang punya rencana kayak gitu ya nggak apa-apa. Jadi siapin tuh semuanya ya supaya perjalanan kita aman lancar. Dan tanggal berapa kita di itu? Di Aston Bogor ya? 45 Mei, Juninya pokoknya tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 45 Mei ya saya harus kosongin juga tuh. Karena kita bermalam, dari jam 6 malam kita puasa atau dari jam 8 malam udah nggak makan apalagi, tapi minum tuh. Ya, supaya darahnya nanti keluar, supaya buang air kecil juga keluar. Ya, karena butuh segini. Itu beneran, saya ya kemarin tuh begitu ditusuk-tusuk sampai diganti, di sini nggak ada, di sini nggak ada, ya nggak bisa keluar juga, sama buang air kecilnya. Akhirnya ya gimana dong? Jadi bapak minum lagi deh, minum, duduk dulu kan nggak bisa cepet juga, habis minum bisa keluar langsung kan enggak. Ya jadi malam mau minum aja, yang nggak makan gitu ya. Ya mungkin tadi ada yang mau nanya tuh sebelah situ, aman kan semua? Sampai ketemu tanggal 45 ya, periksa darah, periksa kesehatan. Ya. Ya udah, aman kalau begitu Pak Haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita persiapkan
ya menjadi bekalan buat kita nanti berangkat. Mari sama-sama kita berdoa. Habis ini ada apa lagi? Udah ya? Cukup. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berangkat tahun ini dan tahun selanjutnya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Ya, mudah-mudahan di saat tahun-tahun orang sulit, mudah-mudahan kita terpilih sebagai orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu, diberikan jalan ya untuk bisa ke rumah Allah di musim haji. Ya, harta ini cuma sarana, toh yang memberikan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita berangkat, anak kita terjaga, keluarga kita terjaga, perniagaan kita terjaga. Ya, tidak kurang satu apapun sehingga kita nanti kembali ke tanah air. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wal amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, di Sa'ban ini semakin dekat dengan Ramadan, mudah-mudahan kami isi Ramadan dengan baik. Dan Ramadan buahnya adalah takwa, dan bekal haji adalah takwa. Jadi bekalan haji kami sudah kami cari dari Ramadan ini ya Allah. Kami memperbanyak tilawah, memperbanyak qiraah, memperbanyak sedekah, memperbanyak salat-salat sunnah. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan menurut surat Al-Baqarah ayat 197 bahwa bekal haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk haji, dan bekal sebaik-baiknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, Allahumma ij'al hajjana mabruran wa umratana maqbulah wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ya Allah, anugerahkan kami haji dan umrah yang diterima, sa'i yang maskur, dosa yang berguguran diampuni, dan perniagaan yang tidak pernah menjumpai kerugian. Tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur. Wahai Allah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami, keluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.